Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan tugas dari mata kuliah rekayasa irigasi dengan dosen pengampu Bu Erni Mulyandari STM Eng. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Suryawati Sujiwakusumo dengan NIM A0122 097. Saya Monika Helina dengan NIM A0122 086. Saya Dimas Rizky dengan NIM A012208, Pak. Saya Hanafi Akbar Gilang Ramadan dengan NIM 81. Berikut ini adalah selain sebagai negara maritim, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 33,5 juta penduduk menurut sumber Badan Statistik atau BPTS tahun 2018. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata irigasi? Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi sebagai penunjang pertanian dengan tujuan pemasok kelembapan esensial tumbuhan dan tanaman. Kebutuhan irigasi di Indonesia, irigasi diperlukan pada musim kemarau, di mana hampir tidak ada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Sehingga untuk mencapai tujuan ini diperlukan pengembangan sistem irigasi yang baik, yang meliputi perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan berbagai pekerjaan irigasi. Maksud dan tujuan irigasi. Yang pertama, maksud irigasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan air atau water supply untuk keperluan pertanian, meliputi pembasahan tanah, pemupukan, pengatur suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dalam tanah, dan sebagainya. Lalu tujuan irigasi yaitu antara lain yang pertama, air yang tersedia dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. Yang ketiga, air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara, waktu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air yang berlebihan dapat dihindari. Lalu, tujuan lain yaitu untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk petani. Guna mengetahui hal tersebut, kelompok kami melakukan penelitian irigasi dengan titik awal atau hulu dari Bendung Tritis yang berada di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan berhilir di daerah Banjarsari, tepatnya di Bendung Tirtonadi. Berikut ini merupakan penyajian penelitian yang kelompok kami lakukan. Titik pertama dari penyusuran kelompok kami yaitu di Bendung TB Bandung Tritis, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pada titik ini kami menemukan bangunan pembuang, pengukur, dan pembagi. Di seberang sisi sungai terdapat nomenklatur yang tidak dapat kami dekati karena di luar jangkauan kita. Kita sedang berdiskusi mengenai aliran yang akan kita susuri selanjutnya. Berikut lokasi kedua terdapat bangunan pembuang dan bangunan pengukur.
Di titik selanjutnya terdapat bangunan sadap dan bangunan pembagi. Di titik selanjutnya ini terdapat jembatan dan talang air yang menjadi aliran tersier dari titik sebelumnya. Dan pada aliran tersier ini kita dapat menjumpai 2 buah bangunan jembatan dan 3 buah bangunan pembagi. Selanjutnya ada sebuah bangunan terjunan. Dan di lokasi selanjutnya kita berada di bangunan jembatan yang terletak di Jalan Markun. Untuk menuju lokasi selanjutnya, kita melakukan perjalanan melewati daerah pemukiman. Karena itu adalah satu-satunya akses yang dapat kita lalui. Di titik ini terdapat bangunan terjunan, bangunan jembatan orang, dan bangunan sadap pembagi. Bisa dilihat di dalam video tersebut. Bersama teman-teman kita menuju lokasi selanjutnya. Let's go! Bos, perkembangannya Bos? Ini sudah sampai ke 3/4 progres kita. Oke, mantap banget. Pada titik ini terdapat bangunan pembagi, bangunan pembuang, bangunan sadap, dan bangunan terjunan.
Lalu di titik selanjutnya terdapat bangunan jembatan. Dan di titik selanjutnya pun juga hanya terdapat bangunan jembatan. Untuk mencapai lokasi atau titik selanjutnya, kita melakukan jalan kaki dengan menyusuri aliran sungai tersebut. Pada aliran tersebut terdapat bangunan sada pembagi dan jembatan penyeberangan. Dan di titik selanjutnya hanya terdapat bangunan jembatan saja. Di lokasi berikutnya hanya terdapat jembatan saja. Di lokasi atau di titik ini sama saja hanya terdapat jembatan juga. Di lokasi atau di titik ini pun masih sama, hanya terdapat jembatan. Di lokasi selanjutnya, kebetulan melewati kawasan Hotel Lorien Solo. Di sini kita harus meminta izin kepada pihak hotel untuk mengambil dokumentasi. Dan di titik ini pun juga hanya terdapat bangunan jembatan saja. Di titik berikutnya aliran sungai melewati kawasan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan titik ini hanya terdapat bangunan jembatan. Berikutnya kita berada di Jalan Adi Sucipto, Surakarta. Di titik ini hanya terdapat bangunan jembatan saja. Dan pada titik ini kita tidak dapat menjangkaunya, sehingga kita memutuskan untuk kembali dan melanjutkan ke titik selanjutnya. Di titik selanjutnya terdapat bangunan jembatan. Selanjutnya kita sedikit geser ke timur dan terdapat bangunan pembuang dan bangunan terjunan. Pada titik berikutnya kita juga menemukan bangunan jembatan lagi. Di titik selanjutnya terdapat bangunan gorong-gorong dan bangunan jembatan. Lalu di titik ini terdapat bangunan jembatan dan bangunan pembuang dari saluran drainase ke saluran irigasi. Di titik ini masih sama seperti sebelumnya, hanya ada bangunan jembatan dan pintu pembuangan dari saluran drainase ke saluran irigasi. Di titik selanjutnya kita memasuki wilayah sumber. Di titik bangunan jembatan dan bangunan pembuang dari aliran drainase menuju aliran irigasi atau sungai.
Dan di titik ini pun sama, hanya terdapat bangunan jembatan saja. Selanjutnya pada video ini menunjukkan dua buah bangunan sadap dan terjunan, dan di atasnya juga terdapat bangunan jembatan. Pada titik selanjutnya juga masih terdapat bangunan jembatan. Di titik ini bertepatan di Bendung Tirtonadi. Terdapat bangunan jembatan orang, bangunan sadap, dan alat ukur. Berikut ini adalah titik terakhir berdasarkan data yang kelompok kami miliki, yaitu 2 bangunan jembatan dan terjunan yang berada di sisi timur bangunan jembatan. Kita dari kampus UTB ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk petani di sekitar sini ya, teman-teman. Dari Tepang, Pulau Anafi ini. Pak Arif dari Boyolali. Dari Boyolali. Ya. Siap, Tepang. Mas. Ya. Geng UTB. Pak Arif dari Boyolali. Salam kenal. Ya. Langsung awal ya, Kung. Ya. Dengan adanya irigasi, apa dampak pendapatan panen di daerah sini, Kung? Bagus sekali panennya. Berhasil saya semua. Pertanyaan yang kedua, Kung. Ya. Bagaimana ketersediaan air di daerah sini, Kung? Air tersedia melimpah dari aliran. Aturan dari hulu air itu merata semua. Oh, merata. Ya. Tapi buatan enten udur. Tidak ada. Penghulu air itu sudah mengatur semua. Maksudnya merata ya. Merata semua. Bagian jalan Oke, bagian. Yang pertanyaan yang ketiga, Kung. Ya. Jika terjadi banjir, kerugian apa saja yang sering terjadi di daerah sini, Kung? Terutama pada persawahan. Terutama pada persawahan itu panen kurang 5 hari, mendadak banjir. Wah, Padi sudah dipaneni kurang 5 hari, banjir. kelep semua, jadi ruginya di situ. Oh. Nggak bisa maneni semua. Maksudnya Jadi pari sudah bagus-bagus dipaneni, ya itu mendadak banjir, nggak bisa ditanggulangi. akarnya bacak ya, Kung? Maka batang ambruk semua. Ambruk. Kalau angin, tiba-tiba angin itu pernah, Kung? Juga pernah? Pernah angin. Jadi kalau ndak hujan ada angin ya ambruk semua itu. Dari sawah itu ndak ada tedengnya, Ya ada tedeng aleng-aleng. paling apa-apa lagi tekanannya angin itu udah Ambruk. ambruk Nggak jadi semua. panen ya, Kung? Nggak jadi kan itu. Udah Dalam berarti. bandalasan, ada tikus sisan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kung. Terkait pembagian air. Apakah pernah ada masalah, ada kendala? Tidak ada. Air yang mengatur itu sudah bagus semua, merata semua, tapi tidak ada kendala apa-apa. Sudah dari sononya, Kung? Dari sana sudah merata semua itu. Dan tidak ada yang rebutan. Bendung-bendungan air tidak ada. Wilayah rebutan betul enten gitu. Oh, nggih. Maksudnya nggih adil nggih. Adil semua itu. Nah, zaman dulu rebutan, sekarang tidak bisa. Bendungan gitu. Ya dulu bendung-bendungan air, sekarang udah diatur semua itu. Jadi nggak ada masalah ya, Kung? Nggak ada, dulu nganti batu-batuan itu nggak ada. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya, Kung ya. Apakah ada jadwal pembagian airnya, Kung? Ada dari Selasa ada blok barat, Nah, hari Rabu blok utara, hari Rabu blok blok utara, utara ler. Nah, hari Jumat blok timur. Blok timur. Ya, itu semua
bagian selatan ini udah beda kok. Bagian selatan sudah beda wilayah pembagian air, jadi tidak bisa campur. Tidak campur. Ya, sendiri-sendiri. Jadi cuma ada 3 blok bagian ya. 3 blok. Ya, 3 blok. bagian. Itu semua sudah rata semua. Oke, sudah cukup ya Kong. Ini Blok air sudah terap. sudah. Gini ki tak dereng nyuwun pangapunten iki gandeng sampun cekap. Nggih. Rintang-rintang badhe nyuwun pamit matur nuwun, Oh, Pak. nggih. Pun, ngoten dok. Nggih. Ya, ya, ya. Waktunya. Ya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sajikan. Bila ada kata yang kurang berkenan dan kata yang susah untuk dipahami, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.